Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ini adalah evaluasi soal yang sudah Ustadz berikan pada pertemuan yang lalu pada tanggal 6 Agustus. Dimulai dari halaman 3. Lihat, di sini ada kotak. Ini adalah contoh tentang tata cara atau metode cara menjawab soal-soal yang akan diujikan. Ini penting sekali. Jadi setiap adik-adik harus fokus pada kotak-kotak yang ada pada setiap latihan. Dan harus dipahami dengan benar apa yang diminta, kemudian tata cara menjawabnya, pahami dengan baik dan benar, sehingga ketika sudah memahami apa yang diminta serta tata cara menjawab, maka ini akan memudahkan adik-adik untuk menjawab soal-soal yang ada, sehingga jawaban tersebut bisa dijawab dengan benar. Lihat, situ ada pertanyaan atau al-mithal, contoh, madza turidin, apa yang kau inginkan. Turidin adalah perubahan daripada dhamir anti. Engkau satu orang perempuan. Apa yang engkau inginkan? Engkau ini adalah satu orang perempuan. Jumlahnya satu, jenisnya perempuan. Kemudian situ ada mauzun. Mauzun adalah pisang. Nah, yang di dalam kurung ini adalah kunci jawabannya. Jadi sehingga nanti ketika cara menjawab ini akan dipakai. Mauzun, pisang. Kenapa dia mauzun? Ini adalah isim, kata benda. Jumlahnya satu. Kemudian di bawah di cara jawab di sini uridu mauzan. Aku menginginkan mauzan. Aku menginginkan mauzan. Aku menginginkan. Tadi turidin, kemudian uridu, ini adalah perubahan. Jadi disebut ilmu nahwu apa ilmu saraf? Betul, ini adalah ilmu saraf, perubahan kata-kata. Kemudian uridu mauzan, aku menginginkan pisang. Lah, di sini kita serap yang di sini menjadi mauzan. Tadinya mauzun, sekarang menjadi mauzan. Kenapa di sini mauzun dan di sini mauzan ya Ustaz? Karena di sini kedudukannya mauzun atau pisang sebagai objek. Sedangkan objek dalam bahasa Arab harus dalam keadaan fathah atau mansub. Lihat, uridu mauzan. Lihat perubahan harokat atau struktur kalimat atau disebut dengan kimar. Ini ilmu nahwu apa ilmu saraf? Ya betul, ini adalah ilmu nahwu. Uridu mauzan, aku menginginkan mauzan, menginginkan pisang. Jadi yang di sini yang ditanyakan adalah objeknya. Pelakunya sama predikatnya atau kata kerjanya sudah, yang ditanyakan adalah objeknya. Nah, kita tinggal menjawab objek yang sudah disediakan ini, kita serap, kita tarik dan kita rubah harokatnya. Di sini madza turidin, ada burtuqalatun. Maka jawabnya uridu burtuqalatan, uridu tamron, uridu jazratan, uridu tufahatan, uridu inaban. Oh iya, untuk tak marbutah, kalau ada fathatain maka tidak dikasih alif. Ada yang menjawab burtuqalatan kemudian setelahnya alif, maka ini tidak benar. Jazratan juga alif, tufahatan alif, ini tidak benar. Alif itu hanya di luar tak marbutah. Contoh tamron, maka uridu tamron ditambahin alif. Uridu inaban, maka setelah ba ada alif. Inaban dan disambung, inaban disambung. Tufahatan tanpa tambahan alif. Sekarang kita masuk ke halaman 4. Situ ada hawal kama fil mithal, ubahlah seperti yang tertera pada contoh. Fokus pada kotak ini. Di situ ada al-mithal, contoh, anta turidu mauzatan. Engkau menginginkan pisang. Anti turidina mauzatan. Engkau satu orang wanita menginginkan pisang. Lihat, dirubah dari dhamir anta ke dhamir anti. Dua-duanya dhamir mukhatab. Dhamir kata ganti orang yang diajak bicara. Dan jumlahnya tunggal, satu orang. Kecuali jenisnya berbeda. Anta untuk satu orang laki-laki yang diajak bicara, anti untuk satu orang wanita yang diajak bicara. Dan kata kerjanya dalam bahasa Arab juga mengikuti. Ada perubahan. Ini anta maka ini turid, ini anti maka turidin. Mudah sekali. Anta tal'abu kuratan. Nah, untuk merubah dari anta ke anti, maka tinggal tambahin ya dan nun. Anta tal'abu kuratan berarti anti tal'abina kuratan. Dan disambung antara ba dengan ya-nya. Ada yang dipisah. Karena contohnya seperti itu. Ini masuk dalam pembahasan lain. Tidak apa-apa.
Yang penting sudah bisa membedakan antara tal'abu dengan tal'abin, antara turidu dengan turidin. Masalah disambung atau tidak itu nanti belakangan, tidak apa-apa. Kemudian anta tuhibbu burtuqalatan, kemudian di sini anti tuhibbina burtuqalatan. Tinggal tambahin ya dan nun untuk dhamir anti. Kemudian anta ta'kulu babaya, anti ta'kulina babaya. Kemudian anta taktubu darsan, anti taktubina darsan. Kemudian anta tafaddilu as-salata 'ala al-la'b, berarti anti tufaddilina as-salata 'ala al-la'b. Mudah sekali. Adapun yang ba ini kebalikannya. Kalau yang tadi dari anta ke anti, sekarang dari anti ke anta. Dirubah. Lihat di situ anti turidina mauzatan, anta turidu mauzatan. Anti tarsumina syajaratan, berarti anti tarsumi apa tarsumu? Nah, tarsumu syajaratan. Lihat. Tadi tambahnya dan nun, maka sebelumnya menjadi kasrah. Kemudian ketika dibalikin kepada ke dhamir anta, maka kembali menjadi dhamma. Anta tarsumu syajaratan. Anta, lihat, anti tajlisina ala al-kursi, anta tajlisu ala al-kursi. Anta tadrusu al-lughata, anta tanamu fil ghurfati, anta tashrabu al-labana. Mudah sekali. Oke, sekarang kita masuk pada latihan selanjutnya, itu pada halaman 5. Di situ ada perintah a'id al-kalimat ma'idhafati alif lam qablaha. Ulangi kalimat-kalimat ini dengan penambahan alif lam sebelumnya. Lihat situ, lihat kotak sebagaimana kita umumkan tadi, ada mauzatun, pisang. Kemudian karena perintahnya suruh tambahin alif lam, maka menjadi al-mauzatu. Kemudian tufahatun, tambahin alif lam, maka menjadi at-tufahatu. Ada 2 poin yang harus diperhatikan bersama. Lihat, yang pertama tambahi alif lam, mauzatun menjadi al-mauzatu. Kemudian poin yang kedua yaitu perubahan dari tanwin menjadi tidak tanwin. Lihat, mauzatun, lihat di buku masing-masing, berubah menjadi al-mauzatu. Loh, kok bisa? Bisa. Dan ini adalah masuk dalam kategori disiplin ilmu nahwu. Mauzatun yaitu pisang, ini adalah isim nakirah. Nakirah itu umum. Jadi pisang. Pisang apa? Umum sekali. Bisa pisang kepok, pisang ambon, pisang raja, dan lain sebagainya, pisang uli dan lain sebagainya. Mauzatun pisang. Pisangnya siapa misalkan? Bisa pisangnya si Ahmad, Ibrahim, Zaid, Ismail, dan lain sebagainya. Tapi ketika ada penambahan alif lam, maka ini menjadi ma'rifah. Setiap isim yang dimasuki alif lam maka bisa menjadi ma'rifah. Ma'rifah menjadi ma'ruf, diketahui, menjadi khusus. Al-mauzatu, pisang itu. Sebelumnya misalkan lagi ngomongin pisang kepok, tiba-tiba ada al-mauzatu, berarti yang dimaksud dalam al-mauzatu di sini adalah pisang kepok, bukan pisang yang lain. Ada pengkhususan di sini. Atau sebelumnya misalkan Ahmad lagi bawa pisang, kemudian setelah itu ada kalimat atau paragraf berbicara tentang pisang, maka yang dimaksud pisang situ adalah pisangnya Ahmad, bukan pisangnya Ibrahim, Ismail, Zaid, Khalid, dan lain sebagainya. Jadi dengan penambahan alif lam maka menjadi khusus. Dan isim, kata benda, ketika kemasukan alif lam maka tanwinnya akan hilang, al-mauzatu. Ini dalam Al-Qur'anul Karim ada juga firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Jadi wa'iddu, persiapkanlah diri kalian, lahum yaitu menghadapi orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, mastata'tum semampu kalian, min quwwatin, min quwwatin, dari kekuatan, quwwah, quwwatun. Quwwatun adalah qa, waw, ta. Lihat lafadznya itu quwwatun, quwwatun. Itu adalah nakirah, isim, enggak ada alif lam, quwwah. Artinya persiapkanlah semampu kalian dalam menghadapi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, min quwwatin, memerangi kalian min quwwatin, dari kekuatan. Quwwatun, fokus kita di quwwatun, asyahid quwwah. Nah, kekuatan di sini apa? Nah, di sini para ulama ada yang menafsirkan kekuatan keimanan, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, dan lain sebagainya. Karena lafadznya itu quwwatun, umum, tidak ada alif lamnya. Kuat, kekuatan apa saja? Kekuatan intelektual, kekuatan ekonomi, kekuatan keimanan, kekuatan fisik, dan lain sebagainya, pertahanan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada hubungan dengan contoh yang ada pada buku ini.
Karena quwwatun umum tidak ada alif lamnya, maka itu disebut dengan nakirah. Ini juga yang di sini ini nakirah. Setelah kemasukan alif lam maka menjadi ma'rifah. Dan setiap ma'rifah harus dihilangkan tanwinnya. Tinggal jawab saja. Dan di sini adalah kubu huruf-huruf al-qamariyah. Ini huruf-huruf asy-syamsiyah. Maksudnya apa? Setelah kemasukan alif lam maka alif lamnya dibaca. Itu yang dimaksud dengan al-qamariyah. Makanya mauzatun menjadi al-mauzatu, lamnya dibaca. Tapi kalau di sini tufahatun, ini adalah huruf syamsiyah, maka setelah kemasukan alif lam maka alif lamnya tidak dibaca, akan tapi langsung dimasukkan pada huruf selanjutnya. Tufahatun menjadi at-tufahatu. Lihat, burtuqalatun al-burtuqalatu, jazratun, mudah sekali. Al-khiyaratu, kha-nya dibaca dan alif lamnya dibaca. Wahidun, afwan, al-wahidu, kemudian ustadun menjadi al-ustadu. Kemudian saburatun menjadi as-saburatu, langsung dimasukkan kepada huruf setelah alif lam. Salatun as-salatu, darsun ad-darsu, thalathatun as-thalathatu, tilmidun menjadi at-tilmidu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Perhatikan bukunya. Setelah evaluasi ini diharapkan pada para siswa bisa mengevaluasi dan memperbaiki jawabannya masing-masing di rumah. Poinnya bukan di situ, bukan nilai yang kita cari, akan tapi pemahaman yang baik dan benar. Itu yang kita cari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.